Halo, aku Tamara. Mengejar penampakan hantu adalah hobi aku. Dari awal, aku tuh nggak pernah setuju ya soal konten penampakan palsu. Orang pengen lihat saya. Ya, nah iya silakan untuk jajaran cash. Gimana teman-teman media? Baik, kita akan ngobrol-ngobrol dengan para sinas dan juga jajaran cash dari film Pasar Setan. Tentunya ini menarik sekali, akan tayang sekali lagi kita ingatkan di tanggal 29 Februari 2024. Buat teman-teman media, kalau ada yang di kanan atau di belakang boleh silakan untuk di depan masih ada beberapa kursi yang kosong. Dan setelah menyaksikan official trailer dari film Pasar Setan barusan, ini menarik sekali. Sebelum kita berikan kesempatan buat teman-teman media, kita pertama mungkin ngobrol sama Mbak Kania dulu. Mbak Kania, ini menarik setelah tadi lihat respon pertama kalinya dari teman-teman media dan juga dari jajaran cast. Ini Idean Pictures kembali dengan film horor terbaru dengan elemen auditif serta visual yang baru dan juga segar nih. Sebenarnya untuk di film Pasar Setan ini apa yang ingin dicapai oleh Idean Pictures di industri perfilman Indonesia saat ini di awal 2024 melalui film Pasar Setan? Silakan, boleh minjem mikrofonnya sebentar? Oke, silakan Mbak. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadirannya di acara ini. Kita baru aja melihat trailer untuk Pasar Setan ya. Mungkin kalau tadi menjawab pertanyaannya gitu, awal tahun pastinya semangat baru, tapi juga still the same old excitement juga gitu ya. Nah mungkin tadi pertanyaannya kan lebih kepada nuansa baru apa yang dibawa di tahun ini oleh Idean Media dan Idean Pictures, Idean Pictures gitu ya. Mungkin kalau aku bisa bilang sebetulnya adalah ya tadi ya, kalau kita lihat trailernya kita bisa lihat pastinya secara penyampaian cerita dan lain-lain ini adalah sesuatu yang pastinya juga sesuatu yang fresh dan baru yang kita bawakan gitu ya, dan filmmakers di sini juga tentunya dengan expertise mereka dan juga sentuhan-sentuhan dari semua aktor dan aktris yang terlibat, kita merasa bahwa proyek ini membawa tone baru dan juga sesuatu yang relevan tentunya dengan audience dari Idean Media dan Idean Pictures itu sendiri, yaitu milenial dan Gen Z. Yes. Kita lagi menuju ke sebuah tempat yang telah melegenda, namun gak ada satu orang pun yang bisa kembali dari sana dengan membawa bukti. Ini tuh nggak masuk akal nyari tempat yang udah hilang. Iya, setuju gue. Hai teman-teman, kita kali ini Idean Pictures kami kembali dengan Pasar Setan. Sebelumnya kami hadir sebagai perusahaan film baru dengan Inang dan Corin. Memang dari awal kami berkomitmen untuk selalu memberikan sentuhan lebih mungkin dalam konteks segar gitu ya, mungkin dari cara penyampaian filmnya atau isu-isu atau cerita yang diangkat. Nah kali ini Pasar Setan berbedanya adalah kita mengangkat salah satu mitos yang sangat dekat dengan kita semua. Mitos apa itu? Mitos adanya Pasar Setan. Aku rasa mungkin teman-teman di sini juga sudah pernah dengar dengan mitos Pasar Setan itu apa sih? Karena kita ini juga terinspirasi dari kisah nyata. Dan kenapa kami memilih untuk membuat film cerita Pasar Setan ini? Karena kami melihat keberadaan atau apa ya, cerita seputar mitos yang ada di gunung itu sangat menarik. Kenapa? Bukan hanya kepada teman-teman yang hobinya naik gunung, tapi kita juga sekarang mungkin di weekend atau apa pasti kita akan mencari sebuah penyegaran, baik mungkin ke daerah-daerah yang lebih terbuka gitu, dan itu dekat sekali sama kita. Dan kami merasa mitos Pasar Setan ini perlu divisualkan gitu, karena banyak banget yang baik punya pengalaman langsung ataupun mendengar cerita dari Pasar Setan itu dari teman-temannya gitu. Jadi Idean Pictures kali ini mencoba menggambarkan mitos tersebut, dan juga bukan hanya mitos yang kami bawa, tapi dari sisi penceritaan. Makanya kami juga bekerja sama dengan Mas Wisnu di sini. Kami mencoba memberikan pendekatan penceritaan yang Kita udah sampai di Pasar Setan. Ini
pasarnya. Ini gila sih. Kita bakalan viral. Apa yang sebenarnya terjadi sama teman-teman kamu, Tamar? 1,5 tahun yang lalu, 2 tahun lalu pada saat kita pertama kali baru ngobrol gitu. Jadi aku lagi ngobrol sama Fajar Nugros, again karena komitmen kami pertama, kami ingin memberikan positive impact lah ya to the industry. Salah satunya apa? Pertama kami ingin menciptakan film dengan cerita-cerita yang relevan kepada generasi Gen Z dan milenial, dan ada satu lagi yang lebih penting, kami ingin memberikan kesempatan kepada para filmmaker untuk bisa berkarya di industri film Indonesia yang kita tahu sedang sangat hangat gitu perkembangannya. Dan Mas Wisnu adalah salah satu filmmaker yang sudah tidak asing lagi buat kita karena beliau juga sudah banyak karya-karyanya di sisi dokumenter. Nah, kali ini IDN Pictures hadir menjadi partner kolaborasi untuk bisa mewujudkan film panjang pertama dari Mas Wisnu. Wah. Ini adalah sebuah pengalaman yang seru banget. Yes, itu dia Mas Aing, terima kasih. Kita ke Mas Wisnu sekarang nih. Mas Wisnu, menjadi film panjang pertama nih berarti Pasar Setan untuk seorang Mas Wisnu. Ini gimana proses kerjasamanya, boleh ceritakan Mas pada saat awal ketertarikan IDN ke Mas Wisnu, itu boleh diceritakan ke teman-teman media? Sebetulnya lumayan agak kaget ya begitu Fajar Nugros dan Mbak Santi Dewi menghubungi saya, karena ini di luar zona nyaman gitu, karena saya lebih banyak mengerjakan dokumenter segala macam, termasuk untuk menulis untuk dokumenter. Jadi dan ya pasti ketika masuk di luar zona nyaman ada ketakutan, ada excitement juga di situ. Tapi kemudian tim dari IDN Pictures, Mbak Santi Dewi, Fajar Nugros dan teman-teman di IDN Pictures membantu sekali untuk saya semakin terlibat aktif gitu, gak cuma pasif, gak cuma terima kerjaan, tapi kita semua diskusi dari awal konsep cerita, bagaimana kemudian mengembangkan cerita, bagaimana kemudian bahkan menemukan konsep cerita Pasar Setan itu sangat seru gitu, karena semua didiskusikan dan sekali lagi yang sangat mengejutkan buat saya di IDN Pictures adalah sebuah institusi yang sangat inklusif. Jadi semua orang yang bahkan tim story development di banyak sekali teman-teman yang masih muda dan dengan imajinasi yang fresh gitu. Jadi itu sangat bantu saya. Terima kasih. Yes, dan juga nih menariknya selama proses syuting Mas, boleh diceritakan kolaborasi dengan aktor-aktor yang sangat luar biasa di sini, dan juga boleh tahu diceritakan ke teman-teman media pengalaman syuting, karena ini syutingnya beneran di tengah hutan kan, di tengah hutan kaki gunung. Boleh diceritakan Mas ke teman-teman media? Iya, kebetulan saya lahir dan besar di kaki Gunung Raung. Dan kemudian ada satu mitos yang begitu kita menemukan istilah Pasar Setan, itu ada saya jadi ingat mitos di sekitar rumah saya gitu. Ada sebuah hutan yang namanya Alas Gumitir yang sangat terkenal dengan salah satunya Pasar Setan gitu. Jadi itu hal yang sangat dekat gitu. Kemudian kita mendevelop ceritanya sampai kemudian menemukan cast ini. Dari screen test segala macam, kita memilih aktor-aktor yang luar biasa ini, tepuk tangan buat teman-teman aktor. Dan yang pertama jelas adalah pertama kalinya saya bekerja sama dengan aktor-aktor yang sangat profesional dalam sebuah proyek yang besar. Dan ternyata kejutannya adalah mereka memberikan semua energinya untuk film ini tuh yang luar biasa. Dan saya berterima kasih banget buat teman-teman, bisa kita lihat trailernya. Ya. Luar biasa sekali kan acting mereka. Ya. Mari kita lihat filmnya nanti ya. Yes. Mereka mati. Tidak ada mayat, Pak Rahmat. Semua yang sudah masuk sana pasti hilang. Kalau gue bilang lu jadi setannya, lu jadi setannya. Karakter Kevin itu aku melihatnya lebih ke egois, money minded. Keseruan waktu syuting mungkin karena ini juga film horor yang udah lama gak pernah aku syutingin lagi. Ketemu sama teman-teman di sini sih, semua cast di sini, jujur syuting Pasar Setan ini capek banget karena kita syuting di kaki Gunung Pangrango yang jarak untuk ke fasilitas umumnya juga jauh. Tapi teman-teman di sini, sutradaranya Mas Wisnu, semuanya ngasih energi yang positif, jadinya kita ngerjain semua kerasanya lebih ringan. Tapi sebenarnya lokasi syutingnya itu serem banget.
Dan lokasi untuk di semua scene-nya itu berat. Ada Roy, jadian atau apa di selama proses syuting untuk Roy Sungkono? Kejadian yang paling menakutin adegan adegan traveling gitu. Di situ kita harus bawa mobil, tapi di depan ada kamera dan jarak di antara hutan tuh cuma di satu mobil itu. Jadi kiri jurang ya? Kiri kanan tuh udah jurang. Jadi kalau misalnya kita udah lewat dari line-nya, yaudah satu kamera jatuh kemana-mana. Dan kalau kita mau ngulang adegan scene itu, kita harus muter lagi yang jauh dan lama gitu. Jadi kita punya beban syuting harus satu kali selesai, kalau nggak puter balik lama lagi. Dan kita harus melihat kanan kiri, kamera jangan sampai kena ke pohonnya. Dan itu gelap banget. Clever. Cak, Matt, Cak. Gak ada sinyal, Fit. Ini kita nggak akan bisa keluar. Kunci pintunya. Kita balik lagi ke sini. Gue di sini cuma pengen. Pertama kali ditawarin film horor, memang aku sebelumnya tuh aku tuh penakut. Jadi untuk mengambil film horor itu kayak ada mikir-mikir gitu. Aduh, pasti ini syutingnya akan beneran di hutan atau di tempat yang horor gitu. Sempet sih untuk kayak agak mikir-mikir dulu sampai akhirnya ditelepon sama Kak Santi. Kayak, Cak gimana? Lu suka nggak menceritanya? Kayak gitu. Terus aku suka banget, tapi aku masih masih mikir kayak, aduh aku tuh penakut banget gitu. Cuman oke juga nggak sih penakut gitu main film horor kan, jadi horor takutnya natural kan. Yes. Gitu. Jadi ya udah akhirnya aku mencoba untuk aku pengen punya pengalaman film horor karena aku nggak pernah sama sekali. Jadi ini project horor pertama aku. Dan akhirnya aku memang menjadi pengalaman yang terhibur sih ya, karena ternyata nggak menakutkan itu selama syuting. Tidak mengalami kejadian-kejadian aneh, karena beberapa teman-teman yang pernah syuting film horor pasti ada aja gitu kejadian aneh. Tapi untuk aku sendiri untungnya aman. Terus untuk karakter aku sendiri, aku berperan sebagai Tamara di sini, salah satu tim vlogger. Untuk karakternya, Tamara ini punya ambisi dan prinsip yang kuat. Dia juga pintar dan pastinya dia tuh sosok yang berani gitu. Jadi dia akan melakukan apapun yang dia mau dan itu pastinya hal yang benar gitu. Yes. Clever. Cak, Matt, Cak. Gak ada sinyal, Fit. Ini kita nggak akan bisa keluar. Kunci pintunya. Kita balik lagi ke sini. Gue di sini cuma pengen. Roy sama audisi beberapa. Tapi karakter aku di sini jadi Yunus. Karakter Yunus ini sebenarnya dia baik dan dia juga dia videografer yang bekerja sama Kevin. Terus menurut aku Yunus ini orangnya nggak punya pendirian ya. Maksudnya kayak di satu sisi dia karena dia temannya Tamara juga, di satu sisi dia mikirin Tamara, cuman karena Kevin itu bosnya dia, jadi dia harus nurut sama Kevin gitu. Terus kalau kejadian syuting nggak ada sih, puji Tuhan alhamdulillah nggak ada kejadian-kejadian, paling cuman babi hutan aja. Yang itu lebih serem dari setan sih. Jadi mendengar ada babi hutan pada saat babi itu. Hutan, ada babi hutan. Wow. Cuman nggak nampak babi hutannya, cuma dengar aja ada babi hutan. Gitu. Tapi suaranya dengar. Yakin nggak itu babi hutan atau menyerupai jadi suaranya doang? Enggak, suara babi hutan dan beberapa juga Roy juga dengar ya. Contohin, mungkin ada yang tahu. Udah lupa. Ya, Pangeran Latang, terima kasih Pangeran. Clever. Cak, Matt, Cak. Gak ada sinyal, Fit. Ini kita nggak akan bisa keluar. Kunci pintunya. Kita balik lagi ke sini. Gue di sini cuma pengen.